Assalamualaikum semuanya, aku Vika Minatawatan, welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini aku mau menghadirkan salah satu teman aku yang mungkin akan memberikan sedikit pembelajaran buat aku juga sebagai ibu baru, dan juga buat teman-teman yang nonton di sini yang mungkin juga punya pengalaman yang sama dengan teman aku ini, yang mempunyai anak dengan salah satu gejala atau penyakit yang bisa membuat kesulitan untuk menyusui. Nah, teman-teman mungkin ada bayangan ya, apa sih penyakit itu, apa sih kelainannya, atau mungkin pernah juga dialamin sama teman-teman semuanya. Nah, aku perkenalkan dulu ya, teman aku ini namanya adalah... Halo, aku Ripka, panggil aja aku Ika ya. Usianya berapa? Ya, saat ini 34 tahun, aku ngurus baby aku sendiri, ibu rumah tangga. Oke, Gitu. babynya sekarang usia? 3 tahun. 3 tahun. Oke, jadi kita hari ini mau membahas tentang tongtai. Nah, apa sih itu tongtai? Jadi tongtai itu atau dengan bahasa Indonesia itu adalah lidah terkait, yang mana artinya adalah kelainan pada frenulum lidah bayi sehingga berukuran yang terlalu pendek. Nah, jadi tongtai ini tuh akan mengakibatkan lidah bayi yang terkait tadi menjadi tidak leluasa bergerak. Jadi jika tidak segera ditangani, tongtai itu juga akan menyebabkan yang seperti aku bilang tadi, bayi akan sulit menyusu serta kesulitan berbicara, makan, dan juga menelan. Nah, penyebabnya ini sebenarnya belum diketahui ya secara pasti kenapa sih tongtai ini terjadi, tapi ada beberapa kasus. Jadi bayi penderita tongtai ini tuh memiliki orang tua dengan riwayat kondisi yang sama. Nah, mungkin kita nanti akan tanya-tanya juga sama Mbak Ripka, apakah keluarganya juga mempunyai kondisi yang seperti ini atau tidak ya. Oke, kita langsung aja tanya-tanya. Kak Ripka kan udah tahu nih ya tongtai itu tadi apa. Awal mulanya pas Kak Ripka tahu si baby siapa, Jayden ya? Jayden kena tongtai atau mengalami tongtai itu dari mana? Oke, awalnya kita nggak tahu kalau misalkan Jayden itu tongtai, karena pada saat dia keluar istilahnya semua sudah dicek sama dokter spesialis anak kan, udah udah oke gitu. Terus aku kan kebetulan sesar juga kan. Sesar itu waktu itu dirawat kalau nggak salah ingat 4 hari 3 malam. Oke. Secara menyusui karena aku juga ibu baru, mungkin belum ada pelekatan gitu kan di aku sama anaknya gitu. Terus akhirnya selama di rumah sakit fine-fine aja, maksudnya ngerasa mungkin karena belum melekat nih gitu kan, belum terbiasa gitu anaknya untuk menyusu juga gitu. Nah, pulang dari rumah sakit itu berarti hari keempat, dia itu menyusu itu kalau nggak salah ingat jam 9 malam, terakhir nyusu itu jam 9 malam, tidur. Nah, abis dari situ setelah tidur itu dia nangis, benar-benar nangis, nggak bisa kita diemin, nggak bisa kita tenangin, benar-benar nangis kayak benar-benar orang bayi kelaparan gitu. Itu hari keempat. Oh, hari keempat setelah pulang dari rumah sakit ya. Berarti kan 4 hari dirawat. 3 malam di rumah sakit, berarti malam keempat. Oh, malam keempat. Berarti itu udah pulang ke rumah ceritanya. Udah pulang ke rumah. Terus udah gitu dia benar-benar nangis tuh setelah hari keempat itu, benar-benar nggak bisa kita tenangin. Aku kasih nenen lagi, dia nenen. Cuman begitu kita mau ini dia nangis lagi gitu kan. Benar-benar kayak aduh kenapa nih? Terus yang pertama aku pikirin adalah wah jangan-jangan kalau kayak hal-hal mistis gitu sih, sampai kadang ada patung apa? Aku kan Kristen kan. Ada patung Yesus gitu, aku suruh dia turunin untuk patung, turunin deh gitu kan. Jadi kepikirannya jadi malah hal mistis gitu. Terus akhirnya suamiku ngobrol sama temennya, terus dicoba deh dibenerin gitu posisi menyusuinya gitu kan, perkataannya. Udah tuh akhirnya mungkin karena si Jaydennya juga udah capek, nangis-nangis semalaman, akhirnya dia tidur. Besok paginya kita ke rumah sakit gitu. Ke rumah sakit itu belum ketahuan ya kenapa. Kita akhirnya searching, dapat rekomendasi juga dari temen ke salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Puri Cinere waktu itu.
Dan memang dia spesialis untuk tongtai. Oke, berarti Gitu. waktu itu pas hari keempat itu mungkin pas waktu nyusuin itu karena lagi masa growth spurt kali ya, kan Nah, lagi ya growth spurt terus tuh mungkin. nyusu ngerasa kayak belum Kurang, ya. belum kenyang, makanya jadi dia nangis Iya, gitu kan ya. betul. Nah, tapi berarti pada saat awal lahiran itu nggak diperiksa sama dokternya atau memang disuruh nyusu, ya udah nyusu aja gitu Nah pas itu, hari ketiga? iya itu kalau dia dokternya bilang oh enggak semua oke, semua aman gitu ya. Ya udah begitu kita tanya dokternya juga, oh mungkin ini perkataannya belum benar Atau gitu. mungkin karena operasi kan SC kan memang mungkin hari ketiga memang belum terlalu lancar kan ininya apa keluar air susunya. Kan Iya. kalau nggak salah aku pas waktu SC itu baru keluar ASI-nya itu hari ketiga deh kalau nggak salah. Oh kalau aku langsung waktu Oh, itu, langsung jadi keluar. begitu si Jaden lahir, itu asiku memang udah keluar, Udah keluar, pada saat oke, itu. oke. Terus udah gitu, ya itu tadi karena mungkin 3 hari katanya kan baby masih punya Iya, cadangan masih punya makanan kan cadangan ya makanan, gitu. Nah itu sampai mungkin 48 jam. Iya, nah mungkin malam keempatnya itu cadangan makanannya udah habis. Sedangkan gitu. susunya itu belum belum bisa terminum dengan banyak Iya. gitu ya. Oh, jadi pas waktu udah lari ke rumah sakit, terus pas waktu diperiksa sama dokternya ada tongtai gitu Iya, ya. betul. Nah, terus pas waktu Kak Ripka tahu ada tongtai itu sama dokter spesialisnya langsung diapain? Langsung direkomendasiin untuk digunting. Di insisi berarti Iya. ya. Oke. Pas waktu di insisi itu perlu apa? Maksudnya kayak dirawat kah ataukah harus ada apa gitu persiapan Kita apa? cuma diminta untuk mengisi data. Kalau misalkan dari kita sebagai orang tua itu setuju untuk dilakukan insisi. insisi Oke. itu. Tapi sebelumnya tadi kayak kita tadi udah bilang kan kalau misalnya tongtai itu kan ada riwayat genetik gitu ya. Berarti dulu Kak Ripka pernah nanya nggak sama keluarganya? Kalau Enggak sih, riwayat? aku kebetulan belum pernah nanya kalau masalah tongtai ada Karena riwayat mungkin ini atau hal yang enggak. baru juga kali ya. Oke. Itu. Terus kalau pas waktu udah selesai di insisi tadi, gimana ininya si Jaden nafsu makannya? Maksudnya pas menyusuinya itu udah mulai lancar lagi kah? Atau perlu adaptasi lagi atau gimana? Jadi lucunya sebelum ketahuan si Jaden ini tongtai, kita sudah masuk nih ke ruangan dokternya. Untuk di Terus, insisi tadi? Iya, enggak jadi belum diperiksa. Oke, belum diperiksa, Jaden ini oke. sebenarnya kenapa? Cuma kita baru ditanya ada apa gitu. Terus Oke. ini baby nangis segala macam. Yuk coba kita praktek untuk nyusuinnya biasanya kamu gimana sih? Digituin kan sama oke. dokternya. Oke, aku kasih lihat. Terus aku sempat dimarahin sama dokternya. Oh. Salah kamu salah kalau megang bayinya gitu segala macam. Aku dimarah-marahin gitu kan Dokter dokternya. anak. Iya, dokternya tuh dokter senior gitu kan. Gini nih caranya gitu. Terus oke, udah setelah itu kayaknya nih ada sesuatu deh gitu kan. Padahal ASI kamu banyak nih dibilang Iya, gitu kan sama sebelum tahu ini dokternya. tongtai atau setelah tongtai tahu? Sebelum. Oh, sebelum tahu. Jadi Jadi dokternya memang disuruh mempraktekin nyusu cara dulu gitu nyusuin ya. kamu gimana sih gitu. Terus udah gitu coba deh kita cek sekarang babynya kenapa. Karena dari kamu ASINya nggak masalah dia bilang gitu. ASINya banyak kok dia bilang gitu. Begitu ditaro si Jaden kan kebetulan nangis kelihatan lah kalau itu tongtai. Wah, ini tongtai. Udah yuk kita tindak dia bilang gitu. oke. Jadi si suamiku lagi isi data belum selesai, udah nih udah selesai gitu. Jadi Karena secepat itu juga karena gitu. bukannya tindakan yang perlu waktu yang lama Iya, gitu iya. ya. Namanya juga seperti kayak lidah terkait itu Iya. gimana sih gitu kan apa tinggal digunting Tinggal aja digunting, gitu. iya. Kayak ada benang yang apa ya kayak Yang nyangkut yang gitu, nyangkut gitu iya, ya. iya, iya. Berarti setelah dari situ nggak ada masalah lagi ya. Nggak ada. Nah, pada saat sudah menyusu kayak gitu kan Kak, berarti udah nggak ada masalah, berat badannya gimana? Naik drastis. Naik Jadi drastis. awalnya justru pada saat pertama kali ke rumah sakit itu beratnya malah turun. Iya. Turun 10% kan ya, betul. katanya itu normal. Emang normal. Nah ini Jaden sampai kalau nggak salah 15% turunnya. Oke. Jadi memang kurus banget. Jadi memang benar-benar pada saat dia menyusui sebelum kita tahu dia tongtai itu, dia benar-benar sama sekali intinya nggak nyusu gitu. Oke, Karena si tongtainya itu tadi Iya. kan. Sempat kuning kendala. nggak Kak? Kuning. Kuning Jaden berarti itu kuning gara-gara nyusu tadi juga yang Iya, nggak banyak, iya. makanya jadinya dia kuning gitu Iya, ya. iya. Oke. Jaden itu kuning sampai Fototerapi atau enggak? Cuma Cuma disuruh kita jemur suruh aja? jemur, Oke. terus nenenin banyak. Dan setelah ditindak itu, puji Tuhannya dia udah berangsur oke sih Oh, untuk alhamdulillah kuningnya. ya. Heeh. Berarti sebenarnya masalahnya cuma karena itu aja Iya. kali ya. Tapi berarti pada saat tongtai itu dia nangis nggak pas waktu di insisi apa gimana? Nangis sih, cuman kayak udah pas digunting nangis itu doang, terus dicoba kan, yaudah nih kamu angkat, terus kamu nenenin. Begitu itu ya berasa banget tuh dia apa ya istilahnya,
Nyedot ya. Nyedotnya tuh berasa lekat banget, lebih lekat daripada sebelumnya gitu. Udah dari situ udah gak ada masalah, benar-benar ya. meningkat banget berat badannya. Oke, sip. Karena yang paling takut tuh kan kalau pada saat kita menyusuin susunya nggak banyak gitu ya, takutnya nanti ngiranya oh ini bukan, untungnya maksudnya tadi udah dikasih lihat sama dokternya emang ASI-nya banyak gitu kan ya. Takutnya kalau kita udah overthinking ini ASI-nya sedikit, anaknya nggak mau nyusu, jadinya malah dikasih sufor atau apa. Iya, gitu karena memang dari awal begitu aku bilang, dok aku belum bisa menyusui karena kebetulan aku kan melahirkan dibantu sama saudara sepupuku kan, jadi lebih enak buat ngobrol sama dokter anak yang di rumah sakitnya aku melahirin. Begitu aku dicek, enggak kok kamu ASI-nya bagus banget, dibilang gitu, coba aja dicoba terus untuk perekatannya, memang belum terbiasa kok. Jadi mungkin mikirnya, oh mungkin ini masalah perekatan doang yang belum oke lah, belum cukup oke gitu. Masalahnya sih sebenarnya anaknya mungkin belum bisa nyedot ya, cuman ya karena tongkai itu ternyata. Nah, Mbak Rika misalnya kan udah tahu nih si Jaden ini ada mengalami tongtai. Nah, kira-kira kalau misalkan nih jadi Mbak Rika, mungkin saran buat orang-orang di luar sana atau ibu-ibu baru nih yang punya kasus yang sama kayak Jaden, apa yang harus diantisipasi atau mungkin kan kalau kalau Kak Ripka tadi udah ada warningnya langsung nih, ini anak gue nih karena nyusunya kurang, mungkin karena nangisnya sering jadi udah panik duluan jadi langsung ke rumah sakit. Nah kalau Mbak Ripka kalau misalnya menyarankan sama orang tua gimana? Tapi sebenarnya kalau tongtai itu kalau menurut Mbak Ripka sendiri nih secara orang awam bisa nggak sih digunting sendiri gitu? Apa memang udah takut ya duluan? Mungkin karena aku juga ibu baru, terus sebenarnya masalah tongtai ini aku udah pernah dengar, aku sering banget dengar karena kan dari kerjaan aku waktu itu ngecek aduh jadi kemana-mana nih ya, ngecek medical gitu ya, aku tuh sempat baca tongtai ini apa sih gitu kan. Oh ternyata tongtai ini karena lidahnya tali lidahnya terikat gitu ya, jadi anaknya nggak bisa nyusu atau ada kesulitan menyusu. Ada kesulitan, terus ditangani oleh yang medis. Sebenarnya tongtai ini bukan hal baru buat aku, cuma aku juga nggak menyangka akan terjadi sama anakku gitu kan. Nah dan lagi sudah dinyatakan sama dokter anak kalau kondisinya sudah normal nih semuanya gitu kan. Waktu bayi itu kelihatan nggak sih Kak? Enggak kan nggak ya? Sebenarnya kelihatan. Pas waktu bayi banget gitu maksudnya? Iya sebenarnya. Pas waktu dia perlekatan pertama kan nggak bisa kelihatan gimana? Kelihatannya pada saat dia nangis. Oh iya, sebenarnya bisa lihat ya. Karena dia langsung kelihatan ada ininya ya. Sebenarnya kelihatan. Cuman kan mungkin pada saat itu aku juga baru pernah punya bayi gitu ya. Jadi kayak udah biasa aja mungkin. Ini kenapa? Mungkin karena memang gitu kali ya, masih kecil gitu ya. Gitu. Jadi nggak nyangka kalau misalkan itu memang tongtai. Ada sesuatu kelainan lah gitu ya. Dan memang pada saat itu nggak ada, ya kita sih berdua ya sebagai orang tua, kalau misalkan yang terbaiknya ditindak ya udah ditindak sama dokter aja lah gitu. Toh kita juga nggak mungkin gunting sendiri juga kan. Nggak mungkin juga. Tapi ada sih yang berani sih kayaknya ya. Tapi mungkin nggak seberani itu. Aku juga kalau orang medis juga, kalau anak aku ngalamin kayak gitu aku juga nggak mungkin berani sendiri. Iya kan ya. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak Ripka ya. Jadi buat ibu-ibu baru sebenarnya tadi kan udah dijelasin ya kalau tongtai itu tadi tuh sebenarnya bukan suatu kelainan yang harus dikhawatirkan. Hanya saja mungkin yang akan bikin cemas itu adalah kalau misalkan dia akan mengalami kesulitan untuk menyusu, yang mana itu akan berakibat pada kenaikan berat badannya si bayi tadi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu misalnya ada yang mengalami hal seperti itu, seperti kayak kata Kak Ripka tadi, nggak usah khawatir. Yang penting langsung segera ditanganin ke dokter spesialis anak atau ke dokter laktasi yang memang khusus menangani tongtai. Oke, mungkin itu aja dari aku. Gimana teman-teman semuanya? Kalau teman-teman semuanya ngerasa tayangan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu update video terbaru dari aku. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!